Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusrul Hana. Mari bersama-sama kita belajar matematika secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang limit tak hingga fungsi aljabar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati bilangan tertentu. Kali ini kita akan membahas menentukan limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga. Nah, X mendekati tak hingga itu ditulis seperti ini. Artinya nilai X semakin besar atau bertambah besar tanpa batas. Nah, contohnya diberikan fx sama dengan 1 per x. Apa yang terjadi jika nilai x makin besar? Coba kita lihat tabel ya. Jika x sama dengan 1, kita substitusikan ke fungsi fx sama dengan 1 per x, maka nilai fx sama dengan f1 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jika x sama dengan 2, maka nilai f2 sama dengan 1 per 2. Jika x sama dengan 3, mana nilai fx sama dengan f3 sama dengan 1 per 3. Nah, bagaimana jika x sama dengan 10.000, maka nilai fx atau f10.000 sama dengan 1 per 10.000. Nah, dan seterusnya, jika x semakin besar mendekati tak hingga, maka nilai fx akan semakin kecil mendekati 0. Nah, pada kasus ini bisa dinotasikan ke dalam limit. Notasinya adalah limit fungsi fx sama dengan 1 per x untuk x mendekati tak hingga, maka nilainya akan mendekati 0, semakin kecil sehingga mendekati 0. Nah, pada kasus yang lain, misalkan limit fungsi fx sama dengan x kuadrat untuk x mendekati tak hingga, maka nilainya akan semakin bertambah besar dan semakin besar untuk x semakin besar. Maksudnya jika x-nya semakin besar, maka nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat nilainya juga akan semakin besar. Sehingga dinotasikan ke dalam limit fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Untuk x mendekati tak hingga, nilainya akan semakin besar atau kita tulis dengan tak hingga. Nah, disinilah kita sebut limit tak hingga untuk fungsi aljabar. Penyelesaian limit tak hingga fungsi aljabar. Yang pertama bentuknya limit fx dibagi gx untuk x mendekati tak hingga. Contohnya adalah yang pertama seperti ini, caranya dengan membagi variabel x pangkat tertinggi. Maka kita lihat variabel pangkat tertingginya di sini adalah 5, sehingga semua dibagi dengan variabel x pangkat tertinggi. Penyelesaian limit tak hingga fungsi aljabar. Yang pertama bentuknya limit fx dibagi gx untuk x mendekati tak hingga. Contohnya seperti ini. Caranya menyelesaikan limit ini adalah dengan membagi variabel pangkat tertinggi. Kita lihat variabel pangkat tertingginya adalah 5. Maka semua dibagi dengan variabel pangkat tertinggi yaitu x pangkat 5. Setelah dibagi dengan variabel pangkat tertinggi yaitu x pangkat 5, kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan maka kita perlu ingat kembali untuk pembagian dalam perpangkatan. Seperti a pangkat m dibagi a pangkat n, maka pangkatnya dikurangi. Jadi a pangkat m dikurangi n. Demikian juga untuk pada menyelesaikan soal ini. 2x pangkat 5 dibagi x pangkat 5. X pangkat 5 dibagi x pangkat 5 berarti x pangkat 0, sehingga 2 dikali x pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Atau bisa juga dicoret
X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 kan sama, dicoret. Nah, itu lebih mudah. Untuk 6X pangkat 2 dibagi X pangkat 5 menggunakan cara yang sama dengan rumus ini. Jadi X pangkat 2 dibagi X pangkat 5 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan X pangkat min 3 sama dengan 1 per X pangkat 3. Sehingga 6X pangkat 2 dibagi X pangkat 5 hasilnya adalah min 6X pangkat 3. 5 per X pangkat 5 tetap dibagi X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 1, 7X pangkat 4 dibagi X pangkat 5 adalah 7 per X plus 8 per X pangkat 5. Setelah disederhanakan seperti ini, kita substitusi X dengan tak hingga. 2 dikurangi 6 dibagi X pangkat 3 diganti dengan tak hingga, sehingga 6 dibagi tak hingga. 5 per X pangkat 5 diganti X nya menjadi tak hingga. Nah, demikian juga yang 7 per X berarti 7 dibagi tak hingga plus 8 per X pangkat 5 menjadi 8 per tak hingga. Nah, hasilnya 2 dikurangi 6 dibagi tak hingga adalah 0. Jadi bila berapapun bilangannya, jika dibagi dengan tak hingga sama dengan 0. Nah, 2 dikurangi 0 sama dengan 2 dibagi 1 tambah 0 sama dengan 1, sehingga 2 dibagi 1 sama dengan 2. Contoh yang kedua, caranya masih sama, yaitu dengan membagi variabel pangkat tertinggi. Kita lihat di sini variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, sehingga semua dibagi dengan X pangkat 2. Seperti ini. Setelah itu kita sederhanakan, masih menggunakan rumus perpangkatan tadi, sehingga jika ada pembagian dalam perpangkatan, pangkatnya dikurangi. Ini kita sederhanakan, X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 adalah 1, 7X dibagi X pangkat 2 adalah 7 per X, 11 bagi X pangkat 2 tetap, dibagi 2X bagi X pangkat 2 hasilnya 2 per X, 4 per X pangkat 2 tetap. Lalu setelah disederhanakan seperti ini, kita substitusi X dengan tak hingga seperti ini. Berapapun bilangannya seperti tadi, jika dibagi tak hingga, berapapun bilangan jika dibagi tak hingga adalah 0. Jadi menjadi 1 per 0 ya. 1 per 0 sama dengan tak hingga. Contoh yang ketiga, bentuknya masih sama, maka penyelesaiannya juga sama, yaitu dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kita lihat di sini variabel pangkat tertinggi adalah X pangkat 3, maka semua dibagi dengan X pangkat 3. Lalu kita sederhanakan, 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 adalah 3 per X, X dibagi X pangkat 3 1 per X pangkat 2, 2 dibagi X pangkat 3 per 5X pangkat 3 per X pangkat 3 sama dengan 5, min 2X dibagi X pangkat 3 adalah 2 per X pangkat 2 plus 4 per X pangkat 3. Lalu kita substitusi X dengan tak hingga seperti ini. Nah, hasilnya berapapun nilai atau berapapun bilangannya, jika dibagi tak hingga adalah 0, sehingga hasilnya 0 per 5. 0 dibagi 5 atau 0 dibagi bilangan berapapun sama dengan 0 ya. 0 dibagi 5 ya, hasilnya adalah 0. Dari ketiga contoh tadi kita dapat simpulkan, jadi kita buat bentuk umumnya seperti ini. Limit untuk fungsi AX pangkat M plus BX pangkat M min 1 dan seterusnya dibagi dengan BX pangkat N plus QX pangkat N min 1 plus RX pangkat N min 2 dan seterusnya. Hasilnya sama dengan L. Hasil yang pertama untuk L sama dengan A per P, untuk M sama dengan N. Artinya di sini pangkat tertinggi dari pembilang yaitu pangkat M dan pangkat tertinggi dari penyebut yaitu N ini sama, jadi M sama dengan N, maka yang kita ambil adalah koefisiennya A per P. Kita lihat A per P, hasilnya
A per B untuk M sama dengan N. Yang kedua, hasilnya tak hingga untuk M lebih besar dari N, berarti pangkat tertinggi dari pembilang lebih besar dari pangkat penyebut. Untuk hasilnya 0, jadi hasilnya 0 untuk M kurang dari N, pangkat tertinggi dari pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi dari penyebut. Ketiga contoh tadi kita kerjakan dengan cara yang cepat ini. Nah, yang pertama, kita perhatikan untuk soal yang pertama, kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan pangkat tertinggi dari penyebut adalah sama, yaitu 5. Nah, jika sama atau M sama dengan N, maka hasilnya yang kita ambil adalah koefisiennya. Koefisiennya di sini adalah 2, yang penyebutnya koefisiennya adalah 1. Maka hasilnya adalah 2 per 1 sama dengan 2. Soal kedua, kita lihat variabel pangkat tertingginya di sini 2 dan yang penyebutnya adalah 1. Maka variabel pangkat tertinggi pembilang lebih besar dari variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Jika lebih besar, maka nilainya adalah tak hingga. Yang ketiga, variabel pangkat tertinggi untuk pembilang lebih kecil dari variabel pangkat tertinggi untuk penyebut, maka nilainya adalah 0. Sama seperti tadi hasilnya. Jika yang tadi dikerjakan dengan membagi variabel pangkat tertinggi, ini kita bisa simpulkan untuk cara yang sederhana. Penyelesaian limit tak hingga bentuk aljabar untuk yang kedua, bentuknya adalah limit akar fx min akar gx untuk x mendekati tak hingga. Jika diselesaikan dengan cara substitusi, akan menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu tak hingga min tak hingga. Contohnya, limit akar x min 1 min akar x plus 2. Jika kita substitusi x-nya dengan tak hingga, maka akan menghasilkan tak hingga min tak hingga. Sehingga penyelesaiannya adalah dengan cara perkalian sekawannya. Sekawan dari akar x min 1 min akar x plus 2 adalah akar x min 1 plus akar x plus 2 per akar x min 1 plus akar x plus 2. Jadi sekawannya itu dari min berubah menjadi plus. Untuk tanda plus minus yang ada di dalam akar tetap. Setelah kita kalikan, akar x min 1 min akar x plus 2 dikali akar x min 1 plus akar x plus 2. Jika kita misalkan akar x min 1 dengan A dan akar x plus 2 dengan B, maka bentuk perkaliannya menjadi A min B dikalikan A plus B, yang jika dikalikan hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Sehingga akar x min 1 dikuadratkan, hasilnya adalah x min 1. Kita ingat kembali, akar x jika dikuadratkan sama dengan akar x kali akar x sama dengan x. Demikian juga jika akar x min 1 dikuadratkan sama dengan akar x min 1 kali akar x min 1 sama dengan x min 1. Demikian juga akar x plus 2 jika dikuadratkan sama dengan akar x plus 2 kali akar x plus 2 sama dengan x plus 2. Sehingga akar x min 1 min akar x plus 2 dikalikan akar x min 1 plus akar x plus 2, hasilnya adalah x min 1 min x plus 2. Dibagi dengan akar x min 1 plus akar x plus 2. Jadi penyebutnya ini tetap tidak berubah. Selanjutnya kita operasikan x min 1 dikurangi x plus 2, hasilnya adalah min 3. X min x 0
min 1 min plus 2 atau min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3 dibagi dengan akar X min 1 plus akar X plus 2. Penyebutnya masih tetap. Setelah disederhanakan, penyelesaian selanjutnya adalah dengan dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Kita lihat di sini variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat setengah karena X-nya ada di dalam akar, sehingga akar X itu sama dengan X pangkat setengah, sehingga variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat setengah. Dengan demikian, jika kita bagi seluruhnya dengan akar X menjadi seperti ini. Min 3 per akar X dibagi dengan akar X per X min 1 per X plus akar X per X plus 2 per X. Mengapa bisa menjadi seperti ini? Karena akar X jika dibagi dengan akar X sama dengan akar X per X. Ini adalah merupakan sifat-sifat dari bentuk akar. Selanjutnya, setelah dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga langsung kita substitusi X-nya dengan tak hingga. Min 3 dibagi akar tak hingga per akar 1 min 1 per tak hingga plus akar 1 plus 2 per tak hingga. Yang hasilnya min 3 per akar tak hingga adalah 0. Jadi bilangan berapapun jika dibagi dengan tak hingga adalah 0. Jadi akar tak hingga itu sama dengan tak hingga, sehingga min tak hingga dibagi tak hingga adalah 0. Dibagi akar 1 min 1 per tak hingga adalah 0, sehingga akar 1 min 0 akar 1 plus akar 1 plus 0 sama dengan 1. Akar 1 sama dengan 1 ditambah akar 1 sama dengan 1. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Contoh berikutnya masih dalam bentuk akar, akan tetapi yang ada di dalam akar berbentuk kuadrat. Penyelesaiannya masih sama dengan yang tadi, yaitu dikalikan dengan sekawannya. Akar X kuadrat min 3X plus 2 min akar X kuadrat min 7X min 3, sekawannya adalah akar X kuadrat min 3X plus 2 yang tadinya min menjadi plus akar X kuadrat min 7X min 3 dibagi dengan akar X kuadrat min 3X plus 2 plus akar X kuadrat min 7X min 3. Seperti ini. Perkalian seperti ini jika akar X kuadrat min 3X plus 2 dimisalkan dengan A dan akar X kuadrat min 7X min 3 dimisalkan dengan B, maka hasilnya seperti mengacu pada A min B dikalikan A plus B, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Sehingga akar X kuadrat min 3X plus 2 dikuadratkan min akar X kuadrat min 7X min 3 dikuadratkan, hasilnya X kuadrat min 3X plus 2 min X kuadrat min 7X min 3 dibagi dengan akar X kuadrat min 3X plus 2 plus akar X kuadrat min 7X min 3 yang penyebutnya ini tidak berubah. Berikutnya kita sederhanakan. X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya 0, min 3X min 7X menjadi plus 7X, jadi min 3X plus 7X hasilnya adalah 4X plus 2 min 3 atau plus 2 plus 3 sama dengan 5 dibagi dengan penyebutnya masih tetap. Setelah disederhanakan,
Maka langkah selanjutnya adalah dengan membagi variabel pangkat tertinggi. Kita lihat di sini variabel pangkat tertingginya adalah akar X kuadrat atau akar X kuadrat sama dengan X pangkat 1. Sehingga variabel tertingginya adalah X pangkat 1. Sehingga semua dibagi dengan X pangkat 1. Menjadi 4X dibagi X plus 5 per X. Dibagi dengan akar X kuadrat per X kuadrat. Ingat, jika di dalam bentuk akar X kuadrat, jika di luar akar menjadi X, karena akar X kuadrat sama dengan X. Paham ya? Sehingga yang di dalam akar dibagi dengan X kuadrat, yang di luar akar dibagi dengan X. Setelah itu disederhanakan menjadi 4X dibagi X sama dengan 4, 5 per X tetap, dan X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1, 3X dibagi X kuadrat sama dengan 3 per X, plus 2 per X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1, 7X per X pangkat 2 atau X kuadrat sama dengan 7 per X min 3 per X kuadrat. Kemudian X-nya disubstitusi dengan tak hingga, sehingga menjadi 4 plus 5 per tak hingga dibagi dengan akar 1 min 3 per tak hingga plus 2 per tak hingga plus akar 1 min 7 per tak hingga min 3 per tak hingga. Tak hingga dikuadratkan itu sama dengan tak hingga, sehingga langsung ditulis tak hingga. Sama dengan berapapun bilangan jika dibagi dengan tak hingga sama dengan 0, sehingga 4 ditambah 0 dibagi dengan akar 1 min 0 plus 0 plus akar 1 min 0 min 0. Hasilnya 4 per akar 1 sama dengan 1 ditambah akar 1 sama dengan 1, sehingga 4 per 2 sama dengan 2. Ini lagi limit bentuk akar seperti ini jika di dalam akar berupa bentuk kuadrat, maka dapat diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana dan cepat. Limit akar dari ax kuadrat plus bx plus c dikurangi akar dari px kuadrat plus qx plus r untuk x mendekati tak hingga sama dengan L, maka akan diperoleh 3 hasil. L akan diperoleh plus tak hingga jika A lebih dari P. A adalah koefisien dari x kuadrat untuk bentuk akar yang pertama, dan P adalah koefisien dari x kuadrat untuk bentuk kuadrat yang kedua. L akan menghasilkan B min Q dibagi 2 akar A jika A sama dengan P. Yang ketiga, L akan diperoleh min tak hingga jika A kurang dari P. Adapun contoh limit berbentuk akar jika di dalamnya akar berbentuk kuadrat, akan diberikan 3 contoh berikut. Kita akan mencoba mengerjakan 3 contoh ini dengan cara cepat. Kita lihat contoh nomor 1. A sama dengan 9, B sama dengan min 8, dan C sama dengan 7. Bentuk kuadrat yang kedua, P sama dengan 9, Q sama dengan min 14, dan R sama dengan min 6. Karena A sama dengan P, yaitu sama dengan 9, maka penyelesaiannya adalah B min Q dibagi 2 akar A. B-nya sama dengan min 8, Q sama dengan min 14, sehingga min 8 dikurangi Q sama dengan min 14 dibagi dengan 2 akar A. A sama dengan 9. Sama dengan min 8 plus 14 adalah 6, dan
2 akar 9 adalah 6, sehingga 6 dibagi 6 sama dengan 1. Contoh yang kedua, kita lihat A sama dengan 9, P sama dengan 4. Karena A lebih besar dari P, maka hasilnya adalah plus tak hingga. Contoh yang ketiga, A sama dengan 2, P sama dengan 3. Karena A lebih kecil dari P, maka hasilnya adalah min tak hingga. Adapun contoh limit bentuk akar jika di dalam akar berbentuk linear seperti ini. Di atas tadi sudah ada contoh yang dibahas. Penyelesaiannya masih sama dengan contoh yang di atas tadi, yaitu dengan perkalian sekawannya. Akar 2x plus 1 min akar x plus 3 dikalikan sekawannya, yaitu akar 2x plus 1 plus akar x plus 3 dibagi akar 2x plus 1 plus akar x plus 3. Dikalikan sekawannya, lalu menjadi perkalian akar 2x plus 1 min akar x plus 3 dengan akar 2x plus 1 plus akar x plus 3 dibagi akar 2x plus 1 plus akar x plus 3. Jika kita misalkan akar 2x plus 1 sama dengan A dan akar x plus 3 sama dengan B, maka akan menghasilkan perkalian A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi hasilnya akar 2x plus 1 jika dikuadratkan hasilnya 2x plus 1, akar x plus 3 dikuadratkan hasilnya x plus 3. Dibagi penyebutnya masih sama dengan yang ini. Kemudian kita sederhanakan, 2x dikurangi x adalah x, 1 dikurangi plus 3 sama dengan min 2, dibagi dengan penyebut yang masih sama dengan atasnya. Setelah disederhanakan, jika pada contoh di atas tadi, setelah menyederhanakan baru kemudian dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Namun kali ini kita coba untuk menggunakan cara cepat, yaitu kita lihat pembilang dan penyebut pangkat tertingginya. Untuk pembilang pangkat tertingginya adalah 1 dan penyebut di sini kita lihat pangkat tertingginya adalah setengah, karena akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Jadi pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut, atau n lebih besar dari m. Nah, jika n lebih besar dari m, maka hasilnya yang diperoleh adalah tak hingga. Nah, jika pada contoh di atas, setelah menyederhanakan dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, seperti ini jadinya. Sehingga semua dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Karena variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 1, sehingga semua dibagi dengan x pangkat 1. X dibagi x dikurangi 2 dibagi x. Dibagi dengan, untuk yang di dalam akar, 2x dibagi x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Kenapa yang di dalam akar dibagi dengan x kuadrat? Karena akar x dibagi x awalnya seperti ini ya. Jadi akar 2x plus 1 dibagi dengan x. Sehingga menggunakan sifat-sifat bentuk akar menjadi seperti ini. Jadi akar x per x sama dengan akar x per x kuadrat. Karena akar dari x kuadrat itu sama dengan x. Jadi kalau di dalam akar menjadi x kuadrat, karena akar x kuadrat sama dengan x. Paham ya? Selanjutnya kita sederhanakan. Yang disederhanakan adalah x dibagi x itu sama dengan 1. 2x dibagi dengan x kuadrat sama dengan 2 per x. Dan x dibagi x kuadrat sama dengan 1 per x. Untuk yang lainnya tetap. Nah, berikutnya, setelah disederhanakan, kemudian x disubstitusi dengan tak hingga. Sehingga 1 min 2 per x menjadi 2 per tak hingga. Akar dari ini tadi 2x dibagi x kuadrat
disederhanakan menjadi 2 per X, sehingga kita substitusi X-nya dengan tak hingga menjadi 2 per tak hingga plus 1 per tak hingga kuadrat itu sama dengan tak hingga, sehingga 1 per tak hingga plus akar 1 per tak hingga plus 3 per tak hingga. Nah, hasilnya adalah 1 min 0 dibagi akar 0 per plus akar 0 sama dengan 1 per 0 sama dengan tak hingga. Jadi samakan hasilnya dengan yang ini jika kita hanya menggunakan cara cepat dengan melihat pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe supaya channel ini berkembang. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar setiap ada video baru kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.